Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Para jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang mulia. Pertama, kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'utiya Rasulullah thalathan. Jadi hadis ini berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj. Karena belum lama kita semuanya merayakan hari besar umat Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Maka untuk pagi ini kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan hanya memberikan satu oleh-oleh penting, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi saat Isra Mi'raj itu 3 oleh-oleh penting. Ini yang jarang diketahui oleh umat Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh-oleh penting yang pertama itu berkaitan dengan perintah. Fa'utiyas shalawatil khamsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama mendapatkan oleh-oleh berupa perintah, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini langsung yang merintahin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat 5 waktu ini langsung Allah kasih. Di mana Allah ngasih sholat 5 waktu? Yaitu di Sidratul Muntaha. Allah ngasihnya langsung di Sidratul Muntaha, di tempat yang sangat suci. Maka beruntunglah kita semuanya yang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita beruntung? Sebab kita ini adalah penduduk bumi. Kita penduduk bumi bukan, Pak? Penduduk bumi. Kita hidup di bumi, kita hidup di daratan, tapi ibadah kita ini seperti ahlus sama, penduduk langit. Kita orang bumi, Pak. Orang bumi yang setiap hari makan, setiap hari minum, menikah, dan sebagainya. Tapi kita beruntung. Kenapa? Allah beri kita ibadah seperti ibadahnya ahlus sama, penduduk langit.
Yang notabene penduduk langit ini adalah orang-orang yang suci. Sebab mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tanpa nafsu. Para malaikat-malaikat kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa nafsu, artinya hidupnya bersih. Tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya para malaikat itu Allah beri ke umat Nabi SAW yang statusnya sebagai penduduk bumi. Bahkan gerakan-gerakan dari sholat kita selama ini, Pak, kita sholat ada takbirnya enggak, Pak? Ada, ya. Tahu enggak? Takbir itu adalah ibadahnya malaikat. Dulu guru-guru kita ini pernah ngomong gini, malaikat itu ada yang ibadahnya takbir terus sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai hari kiamat. Kemudian ada malaikat yang ibadahnya berdiri, Pak. Sholat ada berdirinya enggak, Pak? Ada, ya. Terus ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah ibadah membaca tasbih. Sholat ada tasbihnya enggak? Ada. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ruku'. Sujud juga ada tasbihnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah dari beliau diciptakan sampai nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, itu kerjanya tasbih terus. Kemudian ada malaikat yang kerjanya ruku sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah ibadah sujud terus sampai hari kiamat. Itu Allah pakai ibadahnya para malaikat-malaikat ya untuk ibadahnya umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau Bapak tahu, Allah Subhanahu wa taala itu sengaja memberikan jumlah rakaat sholatnya umat Nabi Muhammad itu 3 angka doang. Pak, pernah nggak Bapak berpikir kenapa sih jumlah rakaat 3 doang? Padahal angka kan banyak, Pak, ya. Ada 1, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9. Pernah nggak Bapak berpikir dan bertanya ke diri Bapak sendiri, ya kenapa ya Allah hanya mewajibkan umat Islam sholat itu rokaatnya cuma 3 doang, 2, 3, 4. Benar nggak, Pak? 2, 3, 4. Kalau kata rokoknya itu rokok Cisamsu, Pak. 2, 3, 4. Nggak ada yang sholat itu jumlah rakaatnya 6. Ada nggak 6 rakaat? Nggak ada. Mungkin kita bertanya nih, kenapa yang dipilih 2, 3, dan 4? Ternyata Allah sengaja memilih 3 angka sebagai jumlah rakaatnya sholatnya umat Nabi Muhammad SAW. Itu karena Allah mengambil angka dari struktur sayapnya para malaikat. Pak, para malaikat ini punya struktur sayap, strukturnya, bukan jumlah sayapnya, struktur sayapnya. Struktur sayap malaikat itu kata Syekh Ismail Haqi Al-Barsawi, sebagaimana menafsir Al-Quran surat Fatir, itu ada 3, Pak. Masna, wa thulatsa, wa ruba'. Ini bukan ayat poligami, bukan, Pak. Di surat Fatir itu ada ayat 1 nih. Bapak baca deh surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatsa wa ruba'. Ini mathna wa thulatsa wa ruba' bukan ayat poligami doang, Pak, ya. Ternyata ada ayat yang membicarakan malaikat, itu ada kalimat masna wa thulatsa wa ruba'. Artinya apa, Ustaz? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan malaikat ini sebagai utusan. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap, masna 2,
wa thulatha 3, wa ruba 4. Jadi jumlah struktur sayap malaikat itu ada 3 doang, 2, 3, dan 4. Allah ambil angka jumlah struktur sayap malaikat sebagai jumlah rakaat salatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unik enggak, Pak? Ya unik, ya kan. Mungkin tidak terbesit di pikiran kita ya, pertanyaan seperti itu. Kita mah nerima-nerima aja, benar enggak? Mau 2, mau 3, mau 4 kita terima. Cuman mungkin dalam diri kita ini enggak muncul pertanyaan, kenapa yang diambil cuman 2, 3, dan 4? Ternyata jawabannya itu, Pak. Allah sengaja mengambil angka jumlah struktur sayap malaikat dijadikan sebagai jumlah rakaat salatnya umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya salat ini ibadah yang suci, jangan kita permainkan, Pak. Jangan kita permainkan salat. Jangan kita bikin salat kita main-main. Ya. Sebab sholat itu nerimanya itu istimewa di waktu yang istimewa, Pak. Sholat itu Nabi terima di tempat yang istimewa, waktunya juga istimewa. Benar nggak, Pak? Tempatnya istimewa. Di mana? Sidratul Muntaha. Ya. Nggak semua orang bisa sampai ke Sidratul Muntaha kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya istimewa, waktunya juga istimewa. Bahkan perantara rimanya juga istimewa. Maka karena tempatnya istimewa, waktunya istimewa, perantara menerimanya juga istimewa, Allah Subhanahu wa taala memberikan wujud daripada salat ini juga istimewa. Angkanya juga istimewa, bacaan-bacaannya juga istimewa, gerakan-gerakannya juga istimewa. Bahkan ada beberapa kalimat di mana kalimat itu adalah percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW, dan itu Allah sengaja berikan sebagai rukun daripada sholat 5 waktu. Jadi ada percakapan penting, Pak, antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW, dan Allah jadikan percakapan itu sebagai rukun sholat. Apa percakapannya, Ustaz? Tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Nabi Muhammad SAW begitu sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi mengucapkan penghormatan. Penghormatannya Nabi apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Artinya apa? Penghormatan. Al-mubarakatu yang penuh berkah. Sholawatu dan rahmat. Thayyibatu yang baik, lillahi milik Allah. Penghormatan, keberkahan, kebaikan, rahmat, itu semuanya milik Allah. Kemudian Allah menjawab tuh penghormatannya Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi memberikan penghormatan khusus ke Allah yang tidak Nabi ucapkan ke manusia. Kemudian Allah jawab dengan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW jawab, Pak, ya, Nabi nggak mau salamnya itu hanya untuk beliau saja. Nabi jawab dengan kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Apa artinya sih Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin? Kesejahteraan alaina untuk kami, wa ala ibadillahi, dan bukan hanya untuk kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi ketahuilah Nabi Muhammad ketika di langit pun berjumpa dengan Allah masih tetap ingat umatnya, Pak. Padahal keadaan-keadaan itu sangat istimewa.
beliau masih tetap ingat umatnya. Sampai Nabi nggak mau dikasih salam sendiri oleh Allah. Nabi kepenginnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Itu percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka kalimat ini istimewa, Pak. Sehingga kalimat ini dijadikan sebagai rukun sholat. At-tahiyat itu namanya tasyahud, Pak. Tasyahud itu kan ada 4 kalimat. Itu rukun sholat. At-tahiyatul mubarakatuh sholatu tayyibatillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya tasyahud. Jadi tasyahud itu 4 kalimat. Yang di dalamnya itu ada at-tahiyatnya. Itu bahasa fikihnya tasyahud, Pak. Jadi kalau tasyahud itu berarti 4 kalimat yang harus Bapak baca. Ini istimewa luar biasa. Maka karena dalam sholat ini ada percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad, sholat dijadikan sebagai sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi kalau pengen hubungan kita dekat dengan Allah, perbanyaklah sholat. Karena tempat di mana, ibadah di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ibadah sholat. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada sujud. Sujud itu adalah ibadah di mana manusia itu kedudukannya, posisinya, jaraknya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keadaan sujud. Bahkan nanti Pak di surga, penduduk surga itu nanti Pak, kalau ngobrol itu nggak jauh dari 2 hal. Jadi kalau nanti Bapak masuk surga, itu obrolannya nggak jauh dari 2 hal. Pertama, sholat. Yang kedua, duduk di majelis ilmu. Nggak ada orang di surga ngobrol ngalor ngidul, ya. Ngobrolin seblak misalnya, nggak ada. Ya. Ngobrolin apa misalnya, ngobrolin utang apalagi Pak, nggak ada. Ya. Ngobrolin cicilan, nggak ada di surga. Yang diobrolin di surga kata para ulama itu cuma 2 hal. Jadi nanti Bapak nih karena soleh semuanya, itu bisa jadi satu surganya sama nanti. Ngumpul bareng, silaturahim, main, ngobrol. Yang diobrolin itu nggak jauh dari dua hal. Kalau nggak sholat, majelis ilmu. Simpelnya gini Pak, cara gampangnya gini. Orang kalau jadi penduduk surga, itu kemungkinan yang diobrolkan itu, wah, dulu kita sholat jamaah ya, di mana? Di Masjid Nurul Hasanah, kayak gitu Pak. Wah ya senang ya, saya dulu sholat di sini, alhamdulillah sholatnya tepat waktu. Itu yang diobrolin nanti. Sholat duhur. Nanti disebut-sebut, sholat di mana dulu, sholat duhur di mana, sholat subuh di mana, sholat asar di mana, bareng dengan siapa. Itu nanti disebut. Jadi topik utama pembicaraan penduduk surga. Termasuk majelis ilmu. Majelis ilmu juga nanti diobrolin. Dulu kita ngaji ya, duduk di majelis ilmu bareng dengan A, bareng dengan B, bareng dengan C, di masjid A, di masjid B, di masjid C. Itu jadi topik utama nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti menjadi obrolan yang tidak pernah membosankan Pak, meskipun diulang-ulang. Tidak pernah membosankan. Karena di surga itu nggak ada kata bosan. Kalau di dunia mungkin ngobrol diulang-ulang, bosan nggak Pak? Bosan. Ngobrol diulang-ulang, diulang terus. Tiap kali ketemu ngobrolnya itu, tiap kali ketemu ngobrolnya itu. Bosan nggak tuh? Bosan. Tapi di surga nggak ada kalimat bosan, karena apa yang keluar itu sangat menyenangkan. Karena sholat ini akan menjadi topik utama di surga, pembicaraan utama di surga, maka Bapak istiqomahlah sholat 5 waktu. Apalagi bapak-bapak umurnya kalau saya lihat nih udah di atas 50 tahun kebanyakan. Ya. Mau nyari apa Pak umur di atas 50 tahun? Ya. Udah banyak ibadah. Ya, sholat jangan ditinggal. Yang lalu biarlah berlalu. Mungkin di antara kita semuanya ada yang pernah di masa-masa kegelapan. Kalau bahasa Inggrisnya the dark age, ya, masa-masa kegelapan. Di mana nggak pernah sholat,
ya. Kemudian hadir ke masjid nggak pernah, hadir ke masjid cuma numpang kencing doang dulu, ya. Ya. Hadir ke masjid cuma ngambil air doang misalnya, dulu misalnya. Ada di antara kita seperti itu. Sekarang mah harus dirubah. Umur udah 50 tahun ke atas, harus banyak ingat Allah, harus banyak cari bekal, nggak usah neko-neko, ya. Nggak usah mikirin itu dan sebagainya. Silahkan bekerja tetap produktif, silahkan, tapi jangan pernah jangan pernah lupa ibadah. Sholatnya jangan ditinggal, sholat 5 waktu. Syukur-syukur hadir ke masjid, datang ke masjid, sholat berjamaah. Insya Allah Pak, umur Bapak ini diberi keberkahan yang luar biasa. Karena jangan sampai umurnya panjang tapi buruk akhlaknya, ya. Umur udah panjang tapi akhlaknya buruk, itu jangan sampai, ya. Karena seburuk-buruk manusia kata Nabi SAW, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia di dunia ini adalah orang yang umurnya panjang tapi buruk amalnya. Mudah-mudahan Bapak yang hadir panjang umur tapi amalnya baik. Amin ya rabbal alamin. Karena saya lihat ini meskipun udah di atas 50 tahun, insya Allah Madipa masih pada sehat semuanya. Organ-organ masih sehat semuanya. Maka berdoalah kepada Allah, Bapak harus ada tekad di hati, saya akan memanfaatkan sisa umurnya untuk kebaikan. Berazam dulu Pak, berazam. Sehingga nanti kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya akan manfaatkan sisa umur saya untuk ibadah. Udah berazam dulu yang penting. Diniati dulu dengan baik. Ya. Jangan ada niat macam-macam. Pergunakan sisa umurnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya dibanyakin, istighfarnya dibanyakin. Ya. Wabil khusus kita akan memasuki bulan Sya'ban, kemudian nanti sebentar lagi bulan suci Ramadan. Kalau nggak salah ini sudah di penghujung bulan Rajab, kalau nggak salah Pak ya. Ini mumpung di penghujung bulan Rajab, udah banyakin istighfar sebanyak-banyaknya. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh-oleh yang kedua, ini berupa informasi Pak. Kalau yang pertama kan berupa perintah sholat 5 waktu. Ini yang kedua berupa informasi. Informasi apa Ustadz? Informasi tentang dahsyatnya 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kata Nabi, fa'u'tiya khawatima suratil Baqarah. Saya diberi wahyu oleh Allah khawatima suratil Baqarah, penutup surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir yang diawali dengan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hafal enggak Pak? Itu 2 ayat luar biasa Pak. Nabi Muhammad SAW terima langsung dari Allah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini dahsyat. Siapa orang yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur, maka kalau malam itu matinya husnul khatimah. Cukup dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Bahkan kata Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, ada sahabat Nabi SAW Abdullah bin Umar, itu kalau ziarah kubur
itu tidak pernah lepas membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Maka bagi bapak-bapak yang senang ziarah kubur, ya, mendatangi makam orang tuanya, ziarah ke makam para wali, apalagi orang tua ya, kalau bisa mah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah jangan ditinggal. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah kemudian dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka dosa-dosa daripada si mayit diampuni oleh Allah. Jadi bapak kalau ziarah kubur tuh jangan hanya baca tahlil saja, tapi Al-Baqarah plus disambung dengan ayat terakhir surat Al-Baqarah. Biasanya diawali dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai selesai Pak. Dibaca itu. Fadilahnya luar biasa. Bahkan kalau seandainya Bapak disuruh mimpin tahlil, karena insya Allah di sini masih banyak yang senang tahlil ya kan, malam 1 hari, 3 hari, malam 7 hari, malam 40 hari. Kalau Bapak seandainya disuruh mimpin tahlil, jangan lupa baca ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Itu fadilahnya luar biasa. Yang ini kadang-kadang banyak ditinggal oleh yang mimpin tahlil, padahal istimewa itu. Ya. Akhir dari surah Al-Baqarah ini sangat istimewa. Allah beri langsung ke Nabi SAW ketika Mi'raj. Maka jangan ditinggal ketika Bapak tahlilan atau ziarah kubur. Dan Bapak baca sebelum tidur Pak. Jangan mau tidur aja, wudu enggak, cuci kaki enggak, boro-boro baca ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ustaz, ini ayat terakhir surah Al-Baqarah kenapa istimewa? Isinya istimewa Pak. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ini ayat tentang pengakuan keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini kadang-kadang banyak orang yang salah paham Pak, memaknai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan tidak sedikit dari ustadz-ustadz yang viral, ustadz-ustadz medsos, ustadz-ustadz yang memang followersnya banyak, yang salah menafsirkan ini, padahal maksudnya bukan itu Pak. Mungkin Bapak sering dengar kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Kemudian dipakai buat menasihati orang-orang yang kena musibah. Saya sampaikan ke Bapak semuanya bahwa beban di sini bukan beban hidup Pak, tapi beban hukum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani syariat, membebani hukum kepada hambanya di luar dari kemampuan. Bukan beban hidup, bukan. Maksudnya gini, ayat ini berkaitan dengan umat Nabi Muhammad SAW itu ibadah sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia nggak mampu, dia tidak dibebani seperti halnya beban yang diberikan ke orang yang sehat. Contoh, orang kalau sakit nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri Pak, boleh nggak sholat sambil duduk? Boleh. Itu artinya Allah tidak membebani syariat di luar kemampuannya. Meskipun memang wajibnya duduk, tapi bagi yang wajibnya berdiri, tapi bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu duduk. Itu maksudnya beban syariat. Orang yang puasa sakit boleh nggak puasa? Boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dalilnya pas. Kalau ada orang sakit parah, memaksakan diri puasa, saya mau puasa, misalnya Bapak ngomong, saya mau puasa aja, maka Bapak boleh lu keluarin ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan. Kamu nggak sanggup, Allah ngerti kok, nggak usah puasa. Itu maksudnya gitu Pak, itu yang pas ya. Jadi kalau orang tidak mampu menjalankan syariat karena memang keterbatasan dia, karena memang dia punya udzur, maka boleh dia menjalankan syariat sesuai dengan kemampuan. Nah, itu dalilnya yang pas itu. Jangan dipakai buat nasihati orang yang kena musibah. Tenang.
kamu kena musibah pasti sanggup kok ngadepin. Oh, belum tentu. Belum tentu, Pak. Karena faktanya gini, Bapak harus tahu nih ya. Beban Allah itu, beban yang Allah berikan ke manusia itu dua. Dua, Pak. Dua doang nih. Pertama beban hukum. Beban syariat. Itu Allah memberikan keringanan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua namanya beban hidup. Kalau beban hukum, beban syariat itu namanya taklif. Apa, Pak? Taklif. Apa tadi? Taklif itu beban hukum. Nah, la yukallif itu adalah beban hukum. Kemudian yang kedua, beban hidup. Beban hidup itu namanya tahmil. Tahmil, apa, Pak? Tahmil, beban hidup. Kalau beban hidup, Allah bisa saja membebani hambanya di luar kemampuan. Bisa, Pak. Buktinya apa? Banyak orang yang dibebani dengan beban berat dia nggak mampu. Stres dia. Banyak nggak orang stres? Banyak nggak, Pak? Banyak, ya kan? Itu di jalan-jalan banyak, ya kan? Ada orang yang dibebani hidup yang luar biasa, terlilit utang, mohon maaf, naudzubillah, bunuh diri. Banyak nggak, Pak? Banyak. Artinya dia nggak mampu menerima beban hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak bisa sabar. Maka solusi yang pas ketika Bapak dihadapkan oleh orang yang kena musibah, itu nggak usah banyak ngomong, cukup kita nasihatin sabar saja. Sabar. Semoga Allah ganti dengan ganti yang terbaik. Semoga dimudahkan oleh Allah. Nggak usah pakai dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu nggak pas. Ya. Jadi tidak semua orang yang diberi musibah itu sanggup ngadepin musibah itu. Maka bagaimana caranya agar ketika dikasih musibah, manusia itu sanggup ngadepin? Maksudnya sanggup ngadepin, dia bisa sabar. Dia bisa sabar ngadepin musibah itu. Caranya pertama dengan banyak doa, Pak. Maka Allah kasih doa tuh di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya kan? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ketika Allah Subhanahu wa taala bisa saja membebani hidup hambanya di luar kemampuan, Allah ngasih doa ke hambanya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebani hidup kami di luar daripada kemampuan kami. Maka Bapak kalau pengen sepanjang hidupnya bisa bahasanya bisa menghadapi atau bisa menyelesaikan beban-beban yang Allah berikan ke kita semua, maka setiap selesai sholat berdoalah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini informasi yang sangat luar biasa dari Allah. Jadi Allah bisa saja ngasih beban hidup di luar kemampuan. Maka Allah tawarkan doa itu. Bapak istiqomah setelah selesai sholat, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Insyaallah mudah-mudahan dengan cara itu kita semuanya terhindar dari beban-beban yang berat, dari beban-beban yang di luar daripada kemampuan kita. Ingat, Pak, ya. Jadi kalau ada orang kena musibah, nasihatinya bukan pakai dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cukup sabar aja. Sabar ya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan ganti yang baik. Belum lama saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera kena musibah banjir. Nah, kita cukup nasihatin sabar, kemudian kita doakan semoga Allah ganti dengan ganti yang terbaik. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, ketika kita melihat orang yang kena musibah, maka doakanlah, Allahumma jurni bi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, hindarkanlah aku dari musibah dan gantilah musibah-musibah yang terjadi dengan ganti yang terbaik. Ya. Kita langsung doakan, pakai bahasa Indonesia boleh. Mudah-mudahan Allah ganti musibah ini dengan sesuatu yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang hilang itu segera diganti oleh
Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga nih, oleh-oleh dari Allah untuk Nabi ketika Isra Mi'raj itu juga berupa informasi. Informasi apa Ustaz? Ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'a. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, kalau matinya tidak menyekutukan Allah, pasti nanti masuk surga, Pak. Itu kata Imam An-Nawawi ya. Kata Imam An-Nawawi, maksud daripada hadis tadi, sebesar apapun dosa hamba Allah, kalau dia matinya enggak menyekutukan Allah, matinya enggak murtad, maka tetap nanti masuk surga. Cuman nanti dibakar dulu Pak di neraka. Ya tergantung dosanya ya. Artinya dosa itu ya tetap nanti dihukum. Ya, jangan dipahami, wah mendingan dosa aja nanti juga masuk surga. Enggak, tetap nanti disiksa. Cuman nanti enggak kekal di neraka selama-lamanya Pak. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad SAW yang termasuk ummatul istijabah itu enggak bakal kekal selama-lamanya di neraka. Ini menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti bakal masuk surganya Allah. Selama matinya tidak menyekutukan Allah. Selama matinya enggak murtad. Ya. Maka bapak-bapak mudah-mudahan kita semuanya dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman itu sesuatu yang sangat berharga, Pak. Lebih berharga dari segala-galanya. Dengan sebab iman kita masuk surga. Kalau nggak ada iman di hati kita nggak bakal masuk surga. Nanti kekal selama-lamanya di neraka. Ya. Bagaimana caranya supaya iman kita terjaga, Ustadz? Maka Bapak istiqomah sebelum salam itu membaca doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarril fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bisa enggak Pak? Kayaknya dilihat dari wajah-wajahnya ada yang enggak bisa nih. Kepanjangan Ustaz, boleh yang pendek. Gimana Ustaz? Cukup ambil ujungnya saja. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam dulu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa baca itu, Pak. Orang yang baca itu sebelum salam istiqomah, insyaallah dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mempertahankan keimanan di saat sakratul maut itu berat. Karena nanti orang sakratul maut itu didatangi dua iblis, Pak. Yang satu nyamar jadi bapaknya, yang satu nyamar jadi ibunya. Berat enggak, Pak? Itu nanti iblis nyamar jadi bapaknya, pakaiannya sama, suaranya sama, postur tubuhnya sama, gaya bicaranya juga sama. Nyamar jadi ibunya juga, postur tubuhnya sama, pakaian yang dipakai sama, wajahnya mirip banget. Gak ada yang dibuang, Pak, mirip, sama persis, suaranya sama. Nanti iblis yang nyamar jadi bapaknya ini ngomong, nah, udah, kamu ngikut agama bapak aja, agama Yahudi. Ini kalau anak mengiyakan, murtad dia. Yang ibunya ngomong, jangan nak, ngikut agama ibu aja, agama Nasrani. Kalau anak mengiyakan, murtad dia. Wah, berat nggak Pak? Berat. Hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah yang bisa menolak itu. Hanya orang-orang yang istiqomah zikir, ya, yang bisa menolak itu semuanya. Maka kita jangan pernah berhenti zikir, jangan pernah tinggalan sholat 5 waktu, istiqomahlah sholat. Bacalah bacaan-bacaan yang bisa menjadikan kita ini husnul khatimah. Saya yakin, seyakin-yakinnya semua orang pengen matinya husnul khatimah. Benar nggak Pak? Benar. Karena orang sukses di dunia ini, kata Imam Ali bin Abi Thalib, itu adalah orang yang menutup hidupnya dengan kebaikan. Orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kalau orang wafatnya husnul khatimah, pasti masuk surga, nggak usah khawatir. Tapi insya Allah kita optimis,
Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi Pak, sebelum salam jangan kita tinggalkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Istiqomahlah kita baca itu, insyaallah kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu juga bisa menyebabkan husnul khatimah. Iman kita akan dijaga oleh Allah kalau kita birrul walidain. Kalau kita durhaka, iman kita nggak dijaga oleh Allah. Siapa yang durhaka, maka imannya nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang birrul walidain, berbakti, imannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya orang tua, maka berbaktilah ke mereka. Yang udah nggak ada, datangilah kuburannya, hadiahkan doa-doa. Di antaranya ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian bersedekahlah, niatkan untuk orang tua. Berdoalah setiap hari 5 kali doa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berarti kalau 5 kali sehari, setiap selesai sholat baca satu kali. Insya Allah kita tercatat sebagai orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan satu hadis Nabi SAW bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, silakan. Sambil menunggu syuruk yang kurang 7 menit lagi, kurang lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang mungkin sangat sederhana sekali Pak Ustadz, ya. Yang mungkin di antara kita tidak menyadari ini pertanyaan seperti ini. Firman Allah mengatakan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini tidak disebutkan malaikat, tidak disebutkan jin. Nah, tapi jin ini dia punya perangai sama dengan manusia. Kalau malaikat, ini menurut analisa saya Ustaz ya, mohon maaf. Malaikat itu udah ada tugasnya masing-masing dari Allah. Itu pasti positif semua kalau malaikat. Syaitan itu dia minta tugas sama Allah hanya untuk menggoda manusia. Dia mengatakan levelnya lebih tinggi daripada manusia, makanya disuruh sujud di depan Adam, dia gak mau. Ingkar dia, setan. Maka diciptakan hanya untuk menggoda manusia. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti di hari kiamat si penggoda ini, setan itu masih ada atau lenyap gitu Ustaz? Dan malaikat ini bagaimana? Apakah tidak ada lagi? Karena sudah tidak dapat tugas lagi kan. Kalau sampai hari kiamat segala sesuatunya sudah beres kan. Gitu Ustaz, itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi gini, dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi perlu kita tahu, para malaikat-malaikat Allah itu hamba Allah. Jin juga hamba Allah. Jin memiliki karakter seperti manusia, statusnya juga seperti manusia, cuman beda alam doang. Maksudnya status sama seperti manusia, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya. Kemudian bagaimana kedudukan malaikat dan jin setelah nanti hari kiamat? Keadaannya seperti apa? Jin dan malaikat ketika hari kiamat, mereka juga sama-sama mati, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama yaitu iblis ya. Iblis ini orang-orang yang membakar, yang menggoda manusia. Jadi yang menggoda manusia ya iblis. Iblis itu adalah sayyidul jin ya. Pimpinannya jin kafir. Karena tidak semua jin itu kafir ya, ada yang muslim. Kalau jin kafir itu iblis namanya. Iblis juga nanti bakal mati. Kalau udah selesai tugas, dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan matinya cukup mengenaskan iblis. Itu ada kisah bagaimana cara iblisnya mati, itu ada kisah di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kemudian malaikat juga mati nggak? Mati. Makhluk Allah yang terakhir mati itu nanti adalah malaikat Israel. Ya. Malaikat mati, yang nyabut nyawa malaikat siapa? Ya Israel. Ya. Temen nyabut temen,
ya kan, nanti yang nyabut malaikat Israel. Itu nanti semuanya mati. Kalau udah selesai tugas. Kan dalam surat Ar-Rahman dijelaskan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap makhluk itu nanti sirna, hancur, mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang masih kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jelas. Jangankan setan, jin, malaikat saja nanti mati kok. Yang terakhir malaikat Israel nanti mati. Itu percakapannya ada dalam Al-Quran, Pak. Ketika semua sudah pada mati, termasuk setan mati, tinggallah satu makhluk Allah. Yang pertama malaikat Israel. Allah ngomong ke malaikat Israel, Israel, ya, udah pada mati belum? Udah semuanya ya Allah. Lapor, semuanya udah saya cabut, udah mati semua. Apa kata Allah? Tapi ada satu yang belum mati. Coba cari. Dia cari dari timur ke barat, utara ke selatan, atas bawah, muter-muter dia nyari. Lapor ya Allah, ya, semua udah pada mati. Semua udah pada mati. Ada satu yang belum mati. Udah pada mati semua ya Allah. Apa kata Allah? Ente yang belum mati. Ya. Sekarang waktumu ini Israel. Ini adalah ajalmu, ini adalah waktumu. Cabut nyawamu. Malaikat Israel nyabut nyawanya sendiri, Pak. Wakila menurut pendapat malaikat Israel nyabut nyawanya sendiri. Wakila yang nyabut Allah. Jadi malaikat Israel nyabut nyawanya sendiri. Itunya malaikat Israel pas nyabut nyawanya sendiri sebagaimana dijelaskan dalam kitab. Itu pas nyabut nyawanya sendiri, dia ngomong gini, wah ternyata dicabut nyawanya kayak gini rasanya, dahsyat. Ini malaikat Israel padahal nyabut nyawanya sendiri. Jadi semua makhluk nanti mati. Kondisi nanti jin, setan, iblis, malaikat itu semuanya nanti mati. Yang masih selalu ada, kekal selama-lamanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ketika semua makhluk Allah mati, termasuk malaikat Israel, Allah berfirman gini dalam Al-Qur'an. Limanil mulkul yaum. Ya kan? Limanil mulkul yaum. Allah nanya sendiri tuh. Milik siapa kerajaan ini? Allah nanya sendiri, jawab sendiri. Lillahil wahidil qahar. Milik Allah, zat yang maha perkasa. Nanti kalau udah pada mati, Allah berfirman gini Pak dalam Al-Quran tuh. Limanil mulkul yaum. Lillahil wahidil qahar. Milik siapa kerajaan ini? Milik siapa kekuasaan ini sekarang? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah, zat yang maha esa dan perkasa. Seperti itu. Jadi jangan dikira mereka nggak mati, dan mereka akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau nggak mati ya nggak menerima balasan dari Allah yang dahsyat. Maka nanti menerima balasan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para setan, kemudian iblis dan juga jin, kafir dan manusia yang tergoda di dunia. Termasuk orang-orang Islam yang tergoda dan melakukan dosa, ya nanti di neraka tapi sifatnya sementara, Pak. Tapi kalau orang-orang kafir kekal selama-lamanya di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya lagi satu Ustaz. Jadi nanti di saat kita setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dari kematian dibangkitkan, apakah jin dan setan itu, jin dan iblis itu dibangkitkan dalam wujudnya yang bisa dilihat seperti sekarang ini manusia tidak melihat, atau dalam wujud yang sesama apa kita bisa melihat ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin iblis begitu bangkit dari kubur itu mereka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia juga bisa melihat wujudnya masing-masing, yang sangat mengerikan dan juga menyeramkan. Karena keterangannya seganteng-gantengnya jin, sebagus-bagusnya jin itu adalah seburuk-buruknya manusia. Jadi kalau jin paling ganteng itu manusia yang paling buruk, paling jelek ya. Seganteng-gantengnya jin itu adalah sejelek-jelek manusia. Dan jin itu bentuknya macam-macam.
ada yang kepala ada tanduknya, ada yang kepalanya mirip kendi, itu nanti dibangkitkan wujudnya seperti itu. Ya, wujudnya seperti itu, nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang-orang tahu bahwa wah itu jin, itu kelompok daripada jin kafir, jin muslim juga sama nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan wujudnya. Kalau di dunia kita nggak bisa melihat, tapi nanti di akhirat kita bakal, cuman kita bukan dikelompokkan dari mereka. Cuman kalau kita ninggalin sholat, masuk orang-orang yang mohon maaf bajingan dan sebagainya, itu nanti bisa saja gabung, bangkit dari kubur, gabung dengan mereka, Pak, disatukan dengan mereka, diikat dengan mereka, karena memang termasuk setan jenis manusia. Karena manusia juga ada yang setan juga, ya kan? Manusia ada yang setan. Karena apa? Karena dia menggoda manusia yang lain. Setan itu berkaitan dengan karakter, sifat. Ketika seseorang memiliki sifat untuk menggoda dan menjerumuskan orang, ya berarti setan. Ya, jadi kalau ada orang jahatnya buat sendiri, itu bukan setan. Tapi kalau jahatnya ngajak-ngajak orang, setan dia. Tapi setan jenis manusia. Makanya kita disuruh berlindung minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada orang dosanya ngajak-ngajak, oh bukan manusia, dia setan ini. Wataknya watak setan. Karena setan itu identik dengan karakter yang buruk, yang suka ngajak manusia ke dalam keburukan. Bukan untuk dirinya saja, tapi untuk orang lain. Maka ada juga jin yang kesetanan, Pak. Jangan dikira nggak ada jin yang kesetanan. Ada jin yang kesetanan. Ya. Jin juga digoda sama iblis. Ada jin yang kesetanan. Ada lagi, silakan. Satu lagi, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya menarik apa yang disampaikan pertanyaan dari Pak King Faisal Ahmad dan Pak Uda Nasrul. Nah, terkait dengan kedua makhluk ini, yaitu manusia dan jin yang kalau kita secara fisik kelihatan memiliki roh ya, atau nyawa, ruh atau nyawa. Nah, terkait dengan itu, sifat kedua ini kan kalau kita lihat tidak jauh berbeda, Pak Ustaz. Ya, yang masing-masing memiliki sifat yang hampir menyerupai. Di mana manusia memiliki sifat yang baik dan tidak baik, begitu kalau jin. Mohon maaf sedikit agak ini. Kalau kita lihat makhluk di dunia ini yang tanda kutip dapat bergerak dalam artian kata memiliki rasa, mata, pendengaran, atau dengan kata lain singkatnya panca indera, itu hanya 3, yaitu makhluk manusia, makhluk jin, dan makhluk binatang, apapun itu binatangnya. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Kemudian dilanjutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Apakah perintah ini hanya ditujukan kepada manusia atau kepada semua makhluk yang tanda kutip tadi saya sebutkan? Kalau melihat dari beberapa tafsir Quran itu sepertinya ditekankan hanya pada manusia. Ya. Tetapi apakah jin juga diperintahkan seperti itu? Mungkin itu, Pak Ustadz. Demikian. Baik. Allahumma maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian dengan cara sabar dan juga salat. Apakah ini hanya berlaku untuk manusia dan juga seluruh makhluk Allah? Ini berlaku bukan hanya untuk manusia saja, tapi untuk jin juga. Kenapa? Sebab jin juga punya nafsu dan punya akal. Makanya jin ya kawin, Pak. Jin beranak. Ya, sekali beranak jin itu 20, Pak.
Satu kali beranak itu nggak ada jin anaknya satu, itu nggak ada. Satu kali ngelahirin itu 20 minimalnya. Minimalnya 20. Ini bukti bahwa jin juga punya nafsu. Nikah kok jin nikah. Punya istri punya anak punya. Ya. Ketika dia punya nafsu, punya akal, ya dia juga sama-sama dibebani syariat seperti halnya manusia. Artinya perintah sholat, perintah minta pertolongan dengan sabar dan sholat itu bukan hanya berlaku untuk manusia saja, tapi juga berlaku untuk bangsa jin. Ya, jadi jangan dikira jin gak nikah, Pak. Nikah. Poligami gak, Pak? Ya, nikah. Banyak istrinya juga sama, ya. Ya itu tadi satu kali beranak berapa, Pak? 20. Ya kalau manusia mah 1, ya kan? 2. Mungkin ada yang mungkin orang 11 paling banter mungkin 11, Pak ya. Itu jin mayoritas. Enggak ada jin itu anaknya satu kali brojol 1, enggak ada. Ya. 3 juga enggak ada. Minimalnya 20. Wih, ya kan? Makanya kalau lagi kongkow itu, waduh, sekeluarga. Wah, itu jin itu semuanya keluarga besar, Pak. Dan tempat paling disenangi jin ya toilet, WC. Makanya kalau di WC hati-hati. Jangan asal masuk terus kencing aja, Pak. Takutnya itu jin lagi kongkow musyawarah sama anak-anaknya. Dikencingin tempatnya, ditempeleng akhirnya. Keluar dari kamar mandi miring-miring dia. Ya kan? Wajahnya menyon dan sebagainya. Kenapa? Karena ditampar sama jin. Bisa jadi nggak bisa, Pak. Ya, hati-hati. Jadi syariat itu berlaku bukan hanya ke manusia, tapi juga ke bangsa jin. Itu berlaku untuk bangsa jin juga. Perintah sabar, kemudian perintah sholat. Minta tolong dengan cara sabar dan juga sholat. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sudah masuk isyraq, mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.